warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Feliza, NPM 225110337 dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas G, dosen pengampu Bapak Nur Syahadi, ME. Mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mikroekonomi Islam. Yang pertama ada perilaku konsumen. A. Etika konsumen. Dalam menurut Islam, anugerah Allah itu memiliki semua manusia yang suasananya yang membedakan, yang menyebabkan sebagian di antaranya anugerah itu berada di antara orang-orang tertentu. Tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan atau menggunakan anugerah itu untuk mereka sendiri, sedangkan orang lain tidak memiliki bagian, sehingga banyaknya di antara mereka anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia itu masih berhak mereka memiliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Selanjutnya ada etika Islam dalam hal konsumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil, yang ketiga free will, yang keempat itu amanah, yang kelima itu halal, dan yang terakhir itu ada sederhananya. Nah, di sini ada sarana komunikasi sebagai konsumen muslim, yaitu yang pertama konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, dan kedua tabungan, yang ketiga konsumsi sebagai tanggung jawab. Terus di sini ada juga perilaku konsumen non muslim. Penjelasannya bagaimana? Yaitu mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana dapat didapati dalam hukum-hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga sesuatu barang naik, maka jumlah yang diminta juga oleh konsumen itu akan menyebabkan barang tersebut turun. Bagaimana pula sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus dengan faktor-faktor lainnya yang dianggap konstan. Di sini ada teori mikroekonomi. Teori ekonomi adalah suatu perbandingan, ada dua pendekatan untuk menerangkan suatu mengapa konsumen berperilaku. Yaitu contohnya A, pendekatan marginality utility yang bertitik tolak dengan anggapan bahwa kepuasan utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lainnya. Utility yang bersifat yaitu kardinal, seperti kita mengukur berat badan. Dan yang B, pendekatan inferences curve, yaitu tidak memerlukan adanya anggapan yang bahwa kepuasan konsumen bisa diukur dengan anggapan yang diperlukan ialah bahwa tingkatan kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berlebihan dengan tinggi atau lebihnya rendah, yaitu utility bersifat ordinal. Terus di sini ada perilaku konsumen muslim. Analisis konvensional terhadap perilaku ini, konsumen juga bisa memodifikasi dalam kaitannya sebagai sarana konsumen muslim. Ada di sini juga dijelaskan ada 5 alasan atas modifikasinya, yaitu yang pertama fungsi objektif konsumen muslim berada dari konsumen yang lain. Konsumen muslim tidak mencapai kepuasan hanya dari mengkonsumsi output ataupun memegang barang modal. Perilaku ekonomi berputar pada pencapaian atas ridha Allah. Untuk seseorang muslim sejati harusnya kepercayaannya kepada Al-Quran, sehingga kepuasannya yang diberikan konsumen muslim tidak hanya fungsi satu-satunya atau barang konsumen juga bisa di komoditas, tetapi ada juga fungsi adalah dari ridha Allah. Yang kedua ada faktor komoditas dari konsumen muslim adalah berada
kepada konsumen non-muslim meskipun semua elemen dari barang dan jasa tersedia, karena Islam melanggar seseorang mengkonsumsi beberapa komoditas ataupun seorang muslim dilarang mengkonsumsi alkohol, daging babi, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, karena seorang muslim pun juga dilarang membayar ataupun menerima harga bunga dari pinjaman atau bentuk premi rutin yang disebarkan oleh konsumen muslim atas memegang barang tidak lama itu, yang tidak mencakup dengan uang saku bunga. Yang keempat, bagi konsumen muslim, anggaran yang dapat digunakan oleh tiga itu ya untuk optimal konsumsi adalah pendapatan bersih setelah penyebaran zakat. Yang kelima, konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan, yang berarti harus konsumsi muslim tidak menghabiskan pengaruh-pengaruh buruk untuk konsumen. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.